Ya, senang sekali pada hari ini saya berjumpa lagi dengan mahasiswa hukum dagang semuanya. Pertama-tama kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama Amin. kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sudah memberikan kita nikmat kesehatan, kemampuan dan kemauan sehingga kita semua bisa hadir di sini malam ini untuk menuntut ilmu, khususnya mata kuliah hukum dagang. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat penuh rasa rindu dan cinta kasih kita kepada satu-satunya junjungan kita, Baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hari ini kita akan membahas salah satu materi hukum dagang, yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual menjadi salah satu pokok pembahasan dalam hukum dagang karena memang hubungan hukum antar para pihak dalam hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mencari keuntungan. Seperti apa hak kekayaan intelektual bisa mendatangkan keuntungan, begitu ya. Jadi di sini selain saya menyampaikan materi juga saya punya misi khusus supaya mahasiswa-mahasiswa ini terpacu semangatnya untuk menajamkan kreativitas. Ya, biasanya kalau generasi muda, generasi milenial ini kreativitasnya luar biasa. Itu hanya perlu arahan, perlu bimbingan supaya kreativitasnya ini menghasilkan keuntungan ekonomi. Nah, itu ya. Dan salah satu caranya adalah dengan hak kekayaan intelektual. Pertama, yang harus saya sampaikan ini adalah sejarah atau latar belakang terbentuknya hak kekayaan intelektual. Membicarakan hak kekayaan intelektual memang tidak akan cukup hanya dalam satu kali pertemuan. Karena itulah di Fakultas Hukum materi kuliah atau mata kuliah hak kekayaan intelektual harus ada dan dijadikan salah satu mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa. Maka ini berbarengan dengan hukum dagang ya. Mahasiswa juga semester 5 ini juga ada mata kuliahnya, hak kekayaan intelektual. Jadi apa yang saya sampaikan di sini merupakan pelengkap ya, merupakan pelengkap materi kuliah di mata kuliah hak kekayaan intelektual. Barangkali ada yang terlewat untuk disampaikan, jadi sifatnya ini menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh dosen di mata kuliah hak kekayaan intelektual, gitu ya. Maka untuk detail penjelasan hak kekayaan intelektual itu memang ada mata kuliahnya sendiri, tapi bukan berarti tidak boleh bertanya di mata kuliah hukum dagang ya, boleh-boleh saja, silahkan. Nah, hak kekayaan intelektual apa? Hak kekayaan intelektual ini sudah beberapa kali berganti istilah, tapi kita tidak mau memusingkan istilah ya. Awal dulu namanya HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kemudian hukum kekayaan intelektual, macam-macam. Sekarang HKI, hak kekayaan intelektual, gitu ya. Kenapa istilahnya berganti-ganti dan apa bedanya nanti bisa dibahas di mata kuliahnya. Kita tidak memperdebatkan itu, gitu. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual itu hak yang timbul dari
kemampuan intelektual manusia. Jadi dari daya pikir manusia, dari kreativitas otak manusia, itu bisa berupa ciptaan, bisa juga berupa sebuah kreasi. Jadi bisa sebuah ciptaan, ada bendanya, bisa juga sebuah kreasi. Dalam bidang apa saja? Yang pertama dalam bidang seni, yang kedua dalam bidang industri, yang ketiga dalam bidang ilmu pengetahuan, yang keempat kombinasi tiga-tiganya. Jadi nanti kita akan sampai ke sana ya, bagaimana ada sebuah ciptaan atau sebuah kreasi yang di dalamnya mengandung unsur seni, mengandung unsur industri, dan mengandung unsur ilmu pengetahuan. Berarti ini kombinasi. Nah, ini juga HKI, gitu ya. HKI ini sejarahnya tidak muncul begitu saja. Nah, awal sejarah munculnya hak kekayaan intelektual itu dimulai dari perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional juga ada sejarahnya, gitu ya. Saya mulai dari sejarah perdagangan internasional dulu, secara singkat, gitu. Karena nanti setelah UTS kita juga akan membahas tentang hukum dagang internasional, gitu ya. Begini, setiap negara itu memiliki kitab undang-undang hukum dagang yang berbeda. Sama seperti hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, itu masing-masing negara punya sendiri-sendiri. Yang besar sekali kemungkinannya isinya berbeda antara negara satu dengan negara lain. Ya begitu juga dengan hukum dagang. Sudah pasti ada hal yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan dalam hukum dagang negara masing-masing ini kemudian membawa masalah. Permasalahan-permasalahan kalau perdagangannya dalam satu wilayah yurisdiksi negara itu bisa diselesaikan dengan hukum nasional negara tersebut. Tetapi menjadi masalah kalau hubungan dagang tersebut para pihaknya tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Contoh misalnya, saya dulu waktu ambil S2 itu juga sekaligus bekerja ya di perusahaan ekspor impor, khusus perabot kayu jati. Gitu. Sudah ekspor kemana-mana, gitu ya. Nah, ownernya ini orang Malaysia, gitu ya, ownernya orang Malaysia. Pembelinya dari berbagai macam negara, bahkan sampai ke Belanda, pernah juga ke negara Timur Tengah ya kita kirim barang. Nah, permasalahannya timbul apabila tidak hanya dalam hal one prestasi ya. Kalau salah satu pihak one prestasi itu masalah juga, gitu. Tapi tidak hanya itu permasalahannya. Permasalahannya menentukan misalnya memakai mata uang apa. Ini jual belinya mau pakai mata uang ringgit atau pakai mata uang Belanda atau pakai mata uang dinar misalnya. Bergantung pembelinya berasal dari negara mana gitu. Ya. Itu satu masalah. Masalah yang lain metode alat angkut.
Pembeli biasanya ingin, buyer tuh biasanya ingin, barang yang dia pesan itu segera sampai gitu ke negaranya. Apalagi kalau barang dipesan itu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk dijual lagi, gitu ya. Jadi semakin lama sampai, berarti kan, dia semakin tertunda gitu ya penjualannya gitu. Nah itu jadi pengen cepet-cepet sampai. Maunya pakai pesawat, tapi kan tidak mungkin mengangkut perabotan jati dengan pesawat gitu. Nah, dimungkinkannya pakai kapal laut gitu. Nah, kapal laut kan lama sampainya. Belum lagi resikonya memang tinggi. Karena melewati beberapa laut ya, beberapa laut di wilayah yurisdiksi negara yang berbeda, jadi resikonya tinggi. Bagaimana kalau ternyata benda yang dipesan, ini perabot-perabot nih kita angkut ke Belanda pakai kapal laut. Tiba-tiba misalnya tenggelam di perairan mana misalnya, segitiga Bermuda deh, yang itu ya, yang terkenal mistisnya ya. Kapal-kapal laut bahkan jatuh di situ gitu. Nah, ini kan menimbulkan masalah. Sementara eksportir sudah keluar biaya, perusahaan saya sudah keluar biaya. Belum gajinya karyawan, gaji pembuat perabot kayu jati, bahan bakunya, gitu ya, semuanya. Tapi terus barangnya kan hilang begitu aja. Sementara kan pembeli belum bayar. Atau misalnya pembelinya sudah bayar separuh misalnya. Ya pembeli mana mau bayar kalau barangnya tidak sampai di pelabuhan tujuan dengan baik gitu. Karena ini kan jadi masalah gitu. Jadi masalah. Belum lagi kalau ada risiko-risiko yang lain. Dari mulai penentuan mata uang apa, metode pembayarannya gimana? Apakah per transfer atau cash gitu ya? Atau biliet giro atau pakai LC, letter of credit. Nah, ini kan jadi masalah juga metode pembayaran. Nanti kita bahas itu ya, nanti lebih lanjut setelah UTS kan ada hukum dagang internasional, kita bahas lagi. Saya cuma mau meruntut bagaimana hak kekayaan intelektual ini kemudian muncul. Nah, dari sekian banyak sengketa-sengketa dagang antar negara, karena sangat banyak sengketa-sengketa dagang antar negara, sehingga negara-negara tuh merasa perlu untuk membuat sebuah organisasi dagang internasional, di mana organisasi dagang internasional ini merumuskan aturan-aturan perdagangan lintas batas negara. Akhirnya terbentuklah WTO, World Trade Organization. Nah, World Trade Organization membuat aturan-aturan hukum khusus yang mengatur perdagangan lintas batas negara. Negara-negara anggota WTO ini belum ganti hostnya. Oke, selamat datang yang baru hadir. Ya, saya lanjutkan. Nah, negara-negara anggota WTO wajib untuk meratifikasi apa yang disepakati oleh negara-negara tentang aturan-aturan hukum perdagangan lintas batas negara. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia termasuk salah satu negara anggota WTO dan sudah meratifikasi aturan-aturan konvensi internasional yang dihasilkan oleh WTO. Nah, ini hasilnya.
Nanti bisa di-download. Ini juga saya download kok di internet ya. Nggak kelihatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Nah, jadi kita sudah worldwide, gitu ya. Sebelum 2014 ada sih yang lama, tapi kan kita pakai yang baru, gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan itu diatur semua. Tentang bagaimana aturan-aturan hukum apabila negara Indonesia menjalin hubungan dagang dengan negara lain, gitu ya. Tidak hanya itu, bahkan kalau badan hukum Indonesia menjalin hubungan dagang dengan badan hukum negara lain juga sudah diatur, gitu ya. Nah, kita tidak bahas itu karena kita mau ke hak kekayaan intelektual. Setelah WTO terbentuk, lebih dari 70% atau 80% ya sengketa-sengketa dagang antar negara itu sengketanya tentang hak kekayaan intelektual. Begitu banyaknya sengketa HKI antar negara saling klaim gitu ya. Ini paten bukan punya negara ini. Hak cipta, belum lagi merek, ya. Itu jadi sengketa antar negara sehingga negara-negara anggota WTO merasa sangat perlu membentuk sebuah lembaga khusus, lembaga internasional khusus yang menangani sengketa-sengketa hak kekayaan intelektual antar negara. Namanya WIPO, World Intellectual Property Organization. Organisasi kekayaan intelektual sedunia. Nah, sejak ada WIPO, sengketa-sengketa dagang yang berkaitan dengan HKI tidak lagi ke WTO, tapi diselesaikan di sidang WIPO. Gitu ya. Bentar ya. Halo? Halo? Oh, mati. Ya. Mau mematikan HP tapi nggak bisa karena anak saya di pesantren ya, sewaktu-waktu bisa telepon gitu. Jadi ini saya silent paling pun kalau lagi ngajar. Nah, maka sejak terbentuknya WIPO, sengketa-sengketa antar negara di bidang hak kekayaan intelektual sudah tidak lagi ke WTO, tapi langsung ke WIPO. Nah, semua negara anggota WTO wajib menjadi anggota WIPO. Jadi tidak boleh ada negara anggota WTO yang tidak menjadi negara anggota WIPO. Itu. Nah, WIPO kemudian mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan hak kekayaan intelektual, namanya TRIPS. TRIPS kependekan dari Trade Related of Intellectual Property Rights. Perdagangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu bisa diperdagangkan. Bahkan bisa lintas batas negara. Ini sangat menarik. Dan perlindungan hukumnya itu bisa sangat lama. Bahkan ada perlindungan hukum yang ada perlindungan hukum salah satu HKI, perlindungan hukumnya seumur hidup.
Nah, ini kan luar biasa, gitu ya. Ini ada peringatan 10 menit lagi sudah selesai. Jadi nanti kita masih lanjut ya, masih lanjut perkuliahannya. Eee, saya minta Fahri atau Ridho itu nanti bikin link Zoom ya. Ini nanti kira-kira 2 menit sebelum berakhir kita akhiri, tapi nanti disambung lagi, hanya link Zoom-nya nanti yang membuat, ketua kelas, ya. Nah, setiap negara yang menjadi negara anggota WTO wajib menjadi negara anggota WIPO dan wajib meratifikasi TRIPS. Dan setelah ratifikasi, tentu saja kewajiban selanjutnya adalah mengundangkan ke dalam hukum nasional masing-masing. Masih ingat ya, dulu waktu hukum internasional kan sudah dipelajari bagaimana tata cara pembuatan perjanjian internasional yang terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama perundingan, tahap yang kedua penandatanganan, tahap ketiga ratifikasi atau pengesahan. Setelah ratifikasi, negara-negara yang meratifikasi wajib untuk mengundangkan hasil ratifikasinya ke dalam hukum nasional, ke dalam sebuah undang-undang. Kenapa? Agar kesepakatan itu kalau tertuang dalam bentuk undang-undang kan berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara anggota WIPO, Indonesia juga sudah meratifikasi TRIPS dan sudah mengundangkannya ke dalam hukum nasional. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang terbaru ya, menggantikan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang merek, Undang-Undang desain industri, Undang-Undang rahasia dagang, Undang-Undang desain tata letak sirkuit terpadu. Seluruh isi undang-undang sudah bisa dilihat di internet. Kita juga akan bahas beberapa ya di antaranya. Nah, jadi dari sini kita Indonesia itu sudah meratifikasi dan sudah mengundangkan semua jenis hak kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu. Memang dalam satu kali pertemuan ini tidak bisa kita bahas semua, tapi ini semua nanti akan dibahas di mata kuliah hak kekayaan intelektual, gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hak cipta. Yang saya yakin sudah dipelajari di mata kuliah HKI, ya. Jadi ini refresh saja bahwa sebuah ciptaan itu bisa mendapatkan perlindungan hak cipta apabila ciptaan tersebut merupakan sebuah karya di bidang ilmu pengetahuan. Bisa juga ciptaan tersebut di bidang sastra, jadi bisa berupa karya sastra. Bisa juga berupa karya seni, jadi bisa 3. Ilmu pengetahuan, sastra, atau seni.
hak cipta merupakan, eee, apa, hak cipta itu kan copyright, gitu ya, copyright. Copy kalau dalam terjemahan bebasnya, itu adalah memperbanyak, sedangkan right, hak. Jadi, kalau ditanya hak cipta itu apa? Hak cipta itu adalah hak untuk memperbanyak, gitu. Copyright. Siapa yang mempunyai hak untuk memperbanyak? Penciptanya. Hanya pencipta yang punya hak untuk memperbanyak. Kalau ada pihak lain selain pencipta memperbanyak sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta, maka dia diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 100 juta rupiah. Nah, ya, jadi itu yang saya singgung di awal kuliah. Jangan sampai beli buku bajakan. Kenapa? Karena buku bajakan itu diperbanyak tanpa izin dari pencipta, tanpa izin dari penulis. Kalau undang-undang sudah menetapkan hukuman penjara, artinya apa? Tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan, sehingga harus diganjar dengan kurungan atau penjara. Gitu ya. Nah, jadi hak cipta itulah hak untuk mengcopy, hak untuk memperbanyak sebuah karya cipta. Bagaimana kalau pencipta tidak punya kemampuan untuk memperbanyak sendiri? Maka pencipta diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengalihkan hak memperbanyak tersebut kepada pihak lain. Contoh misalnya penerbit. Penulis buku tidak punya kemampuan untuk memperbanyak karya sastranya karena membutuhkan apa, alat-alat tertentu ya, alat-alat percetakan dan lain-lain yang tidak dimiliki, maka dia bisa mengalihkan hak memperbanyaknya itu kepada penerbit. Lalu bagaimana dengan pembagian royalti? Nah, pembagian royalti diserahkan pada para pihak. Tidak ada aturan baku berapa minimal atau berapa maksimal royalti yang harus diterima oleh penulis. Tapi biasanya besaran royalti sangat ditentukan oleh popularitas dari penulis. Gitu ya. Kemudian bagaimana supaya pencipta memperoleh perlindungan hak cipta? Oh, sudah 1 menit lagi. Baik, saya akhiri dulu ya ini, kemudian nanti kita masuk kuliah lagi.